Apa kabarnya semua? Saya percaya baik semua, sehat semua ya. Dan kita semua hari ini saya rindu untuk ajak kita mengenal akan apa yang telah Yesus kerjakan bagi hidup kita dengan kuasanya. Terlebih khusus di dalam ketaatan kehidupannya. Dia punya kuasa, tetapi di dalam ketaatan sepenuhnya dia menyerahkan diri untuk saudara dan saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat apa yang telah Yesus berikan bagi kita. Saya bagikan untuk kita boleh melihat bersama-sama. Oke. Baik. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada orang yang kesepian? Saudara, pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Tetapi sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini sangat dinantikan oleh seluruh dunia. Kita adalah orang-orang yang pernah mengalami ini. Dan dunia saat ini ada banyak orang mengalami pergumulan seperti ini. Apa yang Tuhan katakan kepada orang yang kesepian? Sahabat doa yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 53, ya. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Kalau hari ini sahabat doa kita bangun lalu dilanda kesepian, atau dalam waktu kita mau tidur, kita akan merasakan sesuatu hal yang menyerang kita yang namanya kesepian. Saudara, saya percaya bahwa apa yang kita alami, Kristus sudah alami untuk kita. Saudara bukan orang asing yang di dunia yang hanya sendiri merasakan kesepian. Kristus pun pernah mengalami hal seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana Yesus memahami kesepian saudara, saudara akan menemukan bahwa Yesus adalah orang yang paling tepat. Karena Yesus sendiri pernah mengalami kesepian. Dan kesepian yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, saya bayangkan Yesus mengalaminya untuk saudara dan untuk saya. Yesus pernah berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak ada tempat untuk menaruh kepalanya. Kalau kita melihat apa yang Yesus alami dalam perjalanan hidupnya, di Matius pasal 26 ayat 38. Saya ambil dari versi mudah dibaca. Kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih dan rasanya seperti akan mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga bersama aku. Saudara, ini adalah kejadian ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus tahu keesokan harinya ada sebuah perjalanan hidup yang akan sangat menggoncangkan luar biasa. Jalan salib. Yesus akan menyerahkan dirinya kepada pengolok-olok, kepada dunia yang menolak dirinya datang untuk mati bagi dunia. Dunia yang sudah menolak dia datang bagi dunia. So bisa bayangkan kalau bertindak sedemikian dalam kehidupan kita, mengasihi orang dan ditolak oleh orang, betapa kehidupan ini mengenal yang namanya kesepian. Yesus
tahu apa yang akan dihadapi. Karena itu dia membawa 3 muridnya. Bersama dia maju lebih dalam. Di Taman Getsemani, dia tinggalkan 3 murid itu yang menemani dia. Dia berkata, berdoalah untuk saya. Berjaga-jagalah bersama-sama. Dia maju, dia berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Murid-muridnya ketika Yesus balik, Yesus lihat mereka bukan berdoa, tapi tertidur. Saudara tentu kalau melihat, kita sangat sedih rasanya. Yesus sudah mengalami kondisi yang sedemikian, bahkan berkata, hatiku sangat sedih. Sangat sedih, rasanya seperti akan mati. Berjaga-jagalah bersama aku. Apa yang dilakukan muridnya? Justru tertidur. So bisa bayangkan perasaan Yesus, betapa rasanya ditinggalkan oleh murid-muridnya sedemikian. Yang bahkan ketika Yesus ditangkap, mereka semua meninggalkan Yesus. Jadi Yesus sangat memahami kesepian kita. Kalau ada orang berkata bahwa dia mengalami kesepian, pergumulan yang sedemikian, Yesus sangat tahu. Kalau kita melihat Matius pasal 26 ayat 40. Ketika Yesus berkata, apakah kamu tidak dapat berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam saja? Yesus melihat mereka, murid-murid yang tertidur. Dan ia berkata, membangunkan mereka, berkata, nggak bisa kamu berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam saja. Saudara, ini menggambarkan bagaimana Yesus yang berbicara sedemikian apa adanya kepada mereka. Bahwa Yesus sangat merindukan mereka ada bersama dengan Yesus di dalam doa. Tapi mereka tidak sanggup 1 jam saja untuk berjaga-jaga. Inilah yang dialami Yesus. Saudara, tidak berhenti di sini. Kalau kita melihat pada waktu penyaliban, ketika malam Yesus yang tidak mendapatkan perhatian murid-murid untuk berjaga bersama dengan dia, bahkan pada waktu malam Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani, dikhianati oleh murid yang namanya Yudas. Dan pada malam itu semua murid meninggalkan Yesus. Siapa yang pernah mengalami pergumulan yang sedemikian? Ditinggal oleh orang-orang dikasihi. Yesus pernah mengalami. Hari ini mungkin kita berkata, betapa hidup ini sepi. Mungkin ada orang yang terambil dari kehidupan kita. Ada pribadi-pribadi yang kita cintai tidak lagi bersama kita, di samping kita. Oleh karena pandemi ini, ada banyak orang yang kita kasihi yang menggoreskan kenangan yang banyak dalam hidup kita, tidak duduk di samping kita. Saudara, Yesus mengerti. Yesus tahu kesepian yang engkau alami. Dan Yesus sudah melalui itu semua. Bukan hanya ditinggal di Taman Getsemani, Yesus mengalami disangkal oleh muridnya yang tidak mengakuinya, yaitu Petrus. Dan bahkan sampai pada titik di atas kayu salib, persekutuan Yesus yang kekal selama-lamanya sejak awal dunia sebelum diciptakan, bersama Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam persekutuan yang kekal. Dan dari Alfa sampai Omega, persekutuan itu dari kekal sampai kekal, hanya terganggu dan terpisah pada titik ketika di kayu salib, justru demi berkorban bagi manusia. Kita tahu kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah Yesus ditinggal oleh Bapa untuk dunia yang justru menolak dirinya? Soal hari ini penolakan yang engkau alami sudah pernah dialami Yesus. Di dalam kehidupan kita mungkin pernah ada trauma dan masih mengingat masa-masa kita ditolak, kita tidak diterima oleh keluarga kita, oleh pasangan kita,
yang menilai sesuatu berdasarkan fisik, atau oleh keluarga kita, keluarga besar yang menilai segala sesuatu berdasarkan kemapanan ekonomi. Kita merasa begitu sepi di tengah pergaulan keluarga besar kita, karena kita merasakan bagaimana kita dilihat hanya berdasarkan masalah ekonomi. Saudara, Yesus pernah mengalami. Dan Yesus mengalami bukan karena dirinya, tapi karena untuk saudara dan saya. Jadi, kalau mau berkata tentang orang yang sepanjang hidupnya bagaimana didera, diterpa oleh kesepian, justru demi berkorban bagi orang lain, Yesus alami itu. Maka pertanyaan berbicara tentang apa jawaban Yesus? Apa solusi Yesus terhadap kesepian? Saudara, hanya ini yang Yesus mau. Yesus ingin menghilangkan kesepian saudara. Yesus peduli dengan saudara. Yesus ingin membantu saudara. Yesus tahu bagaimana rasanya merasa kesepian. Di atas kayu salib, Yesus pernah ditinggal oleh Bapa. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jadi hari ini saya tidak tahu satu persatu pergumulan sahabat doa. Bahkan pada saat tadi pagi bangun pun, pertama kali bangun, pikiran yang pertama masuk, saudara langsung melihat di samping saudara tidak ada lagi pasangan yang tidur bersama saudara. Saudara diliputi tiba-tiba kesepian, kekosongan yang begitu dalam. Yesus ingin menghilangkan kesepian Anda. Saudara mungkin selama ini bersama anak saudara. Saudara mungkin selama ini bersama satu keluarga, dengan adik saudara, dengan kakak saudara. Tapi hari-hari ini mereka tidak bersama dengan Anda. Yesus peduli dengan Anda. Yesus ingin membantu Anda. Dan Yesus tahu pergumulan Anda. Saudara bukan orang yang satu-satunya di dunia ini yang dimana diterpa oleh namanya kesepian. Jangan kaget, ada banyak orang yang mengalami ini. Saudara, saya mau sampaikan kesepian tidak peduli apakah Anda cantik, Anda kaya, Anda sukses, Anda populer. Kesepian tidak memandang hal itu. Jangan terkejut saudara, kalau sekitar Anda begitu banyak orang kesepian. Saya bilang, gak sadar loh, saya taunya dia kaya, dia cukup, dia punya semuanya, kok masih aja hidupnya kesepian. Ketika dia mulai curhat kepada Anda, jangan heran. Kesepian tidak peduli apakah dia kaya. Jangan heran sudah berkata, oh dia lebih gagah dibanding saya, dia lebih cantik dibanding saya. Orang cantik pun tidak terlewatkan dari kesepian. So berkata dia populer, dia sukses. Kenapa artis itu bunuh diri? Kenapa aktor itu meninggalkan dunia panggung, justru sekarang menjadi seorang biasa? Jangan heran, ada banyak artis, aktor, ada banyak orang sukses dan populer juga bisa mengalami kesepian. Saudara, karena itu saya ingin kita memaknai bahwa apa yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, pandemi yang telah terjadi ini, sungguh-sungguh telah membuktikan kepada kita tidak ada yang kebal terhadap kesepian. Gak ada yang kebal. Nah, kita hari ini ketika melihat fakta yang sedemikian, bahwa kesepian yang semakin memuncak di dunia ini dengan pandemi yang belum selesai ini, PPKM yang terjadi, orang-orang yang harus ada di tempatnya masing-masing, satu dengan lain tidak bisa bertemu yang seperti biasa, janji di mall, janji di kafe, janji meeting bertemu. Bisa bertemu di Zoom, nggak bisa bertemu secara fisik. Ketemu secara fisik, tidak bisa bersentuhan salaman. Pernikahan, pakai drive-thru untuk berkunjung. Ada banyak hal yang sudah dibatasi. Pandemi membuktikan bahwa tidak ada yang kebal terhadap kesepian. Tapi ini yang saya mau sampaikan kepada sahabat doa semua. Saudara tahu, saudara harus menyadari bahwa melalui proses kematian Yesus yang diwarnai kesepian, Yesus yang ketika di atas kayu salib
berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dalam proses kematian yang diwarnai kesepian. Saudara, kita tahu, Yesus yang kemudian bangkit di hari yang ketiga. Yesuslah yang memungkinkan Anda telah menjadi bagian dari keluarga Allah yang tidak lagi ditolak, tidak lagi disingkirkan. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang artinya Yesus telah memungkinkan Anda punya keluarga di dunia ini. Keluarga Allah yang namanya invisible church. Keluarga Allah yang tidak kelihatan, tetapi tidak dibatasi oleh tembok gereja. Keluarga Allah yang seperti kita hari ini, sahabat doa, yang tidak memandang engkau dari gereja mana, suku mana, dan asal dari mana. Semua bersatu. Saudara, ketika Yesus menjadikan kita keluarga kerajaan Allah, Yesus menjadikan kita melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya. Yesus telah membuat Anda yang dulunya hidup dalam kegelapan, tinggal di dalam terang. Dulu tidak memiliki keluarga, sekarang memiliki keluarga. Keluarga ilahi, keluarga di dalam tatanan surgawi, keluarga kerajaan Allah, yang untuk membentuk keluarga itu, Yesus harus melalui proses kematian yang diwarnai kesepian. Untuk menjadikan saudara dan saya sebagai keluarga Allah, menjadikan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Dia datang ke dalam dunia melalui sebuah proses kematian yang ditinggalkan oleh Bapa. Hari ini saudara dan saya bukan lagi orang asing. Paulus berkata di dalam surat yang dituliskan kepada jemaat-jemaat yang dikirimkannya, dia berkata, tidak ada lagi orang asing. Semua telah disatukan dan tembok-tembok pemisah telah diruntuhkan. Semua telah dipersatukan di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kalau ada yang berkata dia kesepian, ajak mereka masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Hari ini di luar sana, sahabatmu, keluargamu yang belum mengenal Kristus Yesus, sampaikan kepada mereka bahwa kalau mereka tidak punya keluarga di dunia ini, sebenarnya Allah telah menciptakan keluarga besar yang namanya keluarga anak-anak Allah. Dengan kematiannya yang ditinggal oleh Bapa, dan ketika dia bangkit, Yesus yang mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, menjadikan saudara yang bukan apa-apa menjadi anak Allah. Inilah yang Yesus rindukan. Bahwa bagi orang-orang yang hari ini yang masih mengalami kesepian, katakan kepada mereka, Yesus mengerti dan Yesus ingin memberi Anda kelegaan. Datang pada Yesus. Semua yang letih, lesu, beban berat, oleh karena diterpa kesepian, menjadi begitu letih. Oleh karena dikuasai kesepian, begitu menjadi lelah. Oleh karena kesepian dihadapi, ditinggal oleh pasangan, begitu berbeban berat. Ditinggal oleh orang yang dikasih, ditinggal oleh anak oleh pandemi ini. Saudara mungkin menemukan orang-orang yang begitu berbeban berat. Katakan kepada mereka, Yesus mengerti. Yesus ingin memberi mereka kelegaan. Kita menjadi alat yang memberitakan kabar baik ini. Saudara, cara bagaimana Yesus bisa membawa kita menikmati sukacita keluarga Allah, menikmati damai sejahtera sebagai keluarga Allah, yaitu saudara harus masuk dalam keluarga Allah itu. Karena damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan disediakan di dalam kerajaan Allah, keluarga Allah. Karena itu, kalau ada yang bertanya, bagaimana saya yang hari-hari ini diterpa oleh kesepian yang begitu dalam? Karena anak yang saya kasih satu-satunya telah dipanggil, telah meninggalkan saya. Saya berkata, usaha bisnis saya yang saya bangun telah runtuh, telah tidak ada. Karir saya begitu terhambat masa pandemi ini. Hari-hari ini ada yang tinggal di rumah dan yang hanya mengeluh dan berkata, Pak Fu, usaha saya begitu berat hari-hari ini. Pak Fu, kesehatan saya begitu terganggu. Pak Fu, kondisi saya hari-hari ini dalam rumah tangga saya begitu sepi. Dulu anak saya tinggal sama saya, sekarang gak ada. Dulu ada pasangan saya, sekarang gak ada. Saya sepi Pak Fu di rumah. Dulu pergi ke kantor, dulu pergi ke toko. Sekarang di kantor, saya sudah dipensiunkan. Di toko, sekarang toko tutup. Saya begitu sepi di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Ingat,
cara utama agar Yesus dapat menghilangkan kesepian Anda adalah dengan menjadikan saudara bagian dari keluarga Allah. Ingat saudara, saudara dan kami, sahabat doa semua, adalah keluarga. Saudara tidak sendiri. Hari ini yang bergumul dan berkata, betapa sepinya saya di rumah ini. Setiap pagi bukalah Zoom Anda, masuk dalam sahabat doa. Mari kita saling mendoakan. Mari kalau saudara sepi, ada WhatsApp group, bacalah di sana bagaimana mereka yang menerima rema firman Tuhan, mereka yang merefleksikan firman Tuhan, memberikan kabar bagaimana mereka dijamah Tuhan ketika melalui doa, ketika menyembah Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan. Bacalah itu, renungkan itu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Hadirkan hadirat Tuhan. Ketika saudara teringat bagaimana sepinya saudara mengalami perjalanan hidup hari-hari yang ada. Mulai hari ini, masuk ke YouTube, bukalah khotbah yang sudah direkam di sahabat doa. Dengarkan ulang lagi bagaimana Yesus menyapa diri saudara melalui firman Tuhan. Ketika Anda mengalami bagaimana saudara merasakan selesai Zoom sendiri lagi, saudara tidak sendiri. Saudara bisa menghubungi sahabat doa. Ada tim pendoa syafaat. Di sana ada sekelompok anak-anak Tuhan yang di dalam WhatsApp group saling memberikan kabar tentang yang membutuhkan doa. Saudara bisa ikut menjadi pendoa syafaat bersama dengan kami. Saudara berkata, hari ini saya begitu merasakan kesepian. Jangan diam. Mari bersama-sama saudara bisa memperhatikan mereka yang sakit, yang membutuhkan doa. Saudara bisa ikut mendoakan mereka. Saudara ingat, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Saling memperhatikan, saling menguatkan. Ada keluarga besar di sini yang namanya sahabat doa. Saudara bisa mencurahkan perhatian saudara di sini. Saudara membutuhkan doa, saudara bisa mencurahkan permohonan doa di sini. Ingat, saudara bisa menghilangkan kesepian saudara dengan menjadikan diri saudara sebagai keluarga kerajaan Allah. Karena Yesus sudah menjadikan saudara keluarga kerajaan Allah. Saudara sudah dibawa Yesus masuk ke dalam keluarga besar sahabat doa. Saudara, saya berharap tidak ada lagi yang berkata, saya kesepian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini, maukah saudara dan saya berkata, yuk saya mau berperan di dalam sahabat doa. Saya tahu Yesus telah membawa saya untuk mengalami sebuah perjalanan yang namanya perjalanan damai sejahtera, sukacita. Orang yang melekat dan mendekat kepada Kristus di dalam kehidupannya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Sejak Yesus mati di atas kayu salib, sejak saudara menerima kematiannya, ketika saudara telah berkata, Yesus, aku percaya Engkau juru selamat dan Tuhanku, tidak ada lagi anak Tuhan yang kesepian. Karena Yesus telah mengangkat kita, mengadopsi kita, memasukkan kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan kita terhubung dengan semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, dimanapun berada. Paling tidak saudara, hari ini saudara punya sebuah keluarga yang terlihat, yang namanya sahabat doa. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saudara rasakan hari ini? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa melalui proses kesepian yang Yesus begitu berani tanggung di dunia, ketika Yesus hadir di dunia, Yesus menanggung semua itu. Untuk siapa? Untuk saudara dan untuk saya. Karena itu Yesus merentangkan tangan dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Bukankah hari ini kita sudah datang kepada Yesus? Bukankah hari ini Yesus telah memberikan rahasia, proses bagaimana Yesus telah hadir dalam hidup saudara, menganggap saudara dan mengangkat saudara sebagai anaknya? Kalau saudara bertanya, bagaimanakah saya bisa melalui kesepian ini? Bagaimana saya menjadi orang sepi, bisa merasakan sukacita? Datang pada Yesus dan berseru, ya Aba ya Bapa. Tidak ada kepercayaan apapun yang memanggil yang di atas sana Tuhan sebagai Bapa. Hanya di dalam kekristenan yang memanggil yang di atas adalah Bapa. Berarti saudara adalah anak-anak. Bagaimana cara Yesus menyelesaikan kesepian saudara saya? Ketika dia mati di kayu salib, ditinggal oleh Bapa. Hari itu, waktu dia meninggalkan dunia ini dan mati dan bangkit, dia telah mengatakan, saudara tidak perlu lagi hidup dalam kesepian. Saudara telah diangkat menjadi anak. Saudara telah dimasukkan dalam keluarga kerajaan Allah dan disediakan yang namanya sukacita sebagai anak. Mengapa saudara sepi lagi?
Yesus telah mengalami semuanya untuk saudara. Yesus tahu apa yang kau alami dan Yesus peduli. Amin.